ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة شفاء وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صاحب النسب الشريف وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian, nikmat sehat walafiat jasmani dan rohani kita, sehingga alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ta'lim setelah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga pertemuan kita senantiasa ada dalam ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, perjalanan kita, langkah-langkah kita baik yang dekat maupun yang jauh menjadikan amal kebaikan yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah keharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad dan segenap keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, para aulia, syuhada dan para sholihin, dan kita selaku umatnya semoga termasuk dalam umat yang akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun, para kesepuhan, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para masyayikh kiram, khusus jajaran pengurus Masjid Jami Al-Ihsan, baik ketua dan anggota semuanya semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemerintah setempat, bapak-bapak ketua RT yang senantiasa selalu hadir semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak, para bunda, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, di kesempatan yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah masih bisa duduk bersama setelah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kita mengisi waktu untuk menimba ilmu, semoga senantiasa kita mendapatkan ilmu yang manfaat, baik manfaat dunia dan manfaat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Biasanya kalau orang Senin awal saya sudah jadwal di wilayah W3, akan tetapi ternyata jadwalnya malam Senin kemarin. Jadi alhamdulillah sekarang bisa di sini. Jadi saya tidak melihat jadwal kemarin. Pak Imam telepon langsung aja disambut, ternyata jadwal di sana. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini sedikit saya akan menyampaikan yang kaitan dengan keutamaan atau dan pahala infak atau sedekah. Semoga senantiasa dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'at habbah ila akhir ayat wallahu a'lam bishawab. Yang artinya kurang lebih perumpamaan orang-orang yang mengeluarkan hartanya, yang menginfakkan hartanya, yang mensedekahkan sebahagian
jalan yang diridhoi oleh Allah. Banyak jalan-jalan yang senantiasa menjadi amalan-amalan kebaikan yang menjadikan amalan sabilillah. Di antaranya ketika kita berinfak seperti ke tempat-tempat ibadah, mengeluarkan harta, memberikan sedekah kepada fakir miskin, dan telah kemarin diterangkan kita beramal berinfak menyantuni anak yatim dan kaum du'afa, itu termasuk mengeluarkan harta fi sabilillah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kama habatin, seperti habatin satu biji. Ay masalun nafaqatun kama habatin aw mislain, kama balilin habatin ala harfi mudaf anbatat sab'a sanabila. Satu biji bisa menjadi 7, bercabang menjadi 7. Misal kita punya satu biji jagung atau satu biji rambutan atau satu biji jeruk misalkan. Kita tanam bercabang menjadi 7, dan dari 7 itu fi kulli sumbulatin mi'atu habban, berbuah menjadi 100 biji. Satu bercabang menjadi 7, dari satu cabang itu menjadi 100 jadi 700. Itu umpama atau percontohan orang yang mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Kalau kita contohkan saya jodohin, misalkan kita punya satu biji jagung, kita tanam jagung itu, dan di dalam jagung tersebut berbuah satu buah jagung. Di dalam satu buah jagung tersebut, kalau kita hitung dikalikan dengan apa yang tadi terang-terangkan itu, misalkan 1 jadi 100. Itu kalau jagung. Tetapi untuk cabang-cabang buah yang lain, menanam 1 bercabang menjadi 7, dari 7 cabang tersebut berbuah, kemudian buahnya itu sampai ada 700 biji. Mi'atu habba. Jadi dikalikan 1 yang dikeluarkan bercabang menjadi 7, kemudian dikali lagi 100. Jadi kolektifnya secara jumlah ketika kita menginfakkan, mengeluarkan 1, maka akan menghasilkan 700. Kalau kita infak sedekah 1000, maka dilipat gandakan menjadi 700.000. Itu pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengeluarkan harta. Bahkan ada kelanjutannya, yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan tergantung kemauan. Itulah kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam membalas orang-orang yang mau mengeluarkan sebahagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat istimewa sekali bagi orang-orang yang senantiasa diberkahi oleh Allah dengan leluasa harta, kemudian dikeluarkan untuk berbagi, infak, berikan, mengasihi, menyantuni kepada fakir miskin, anak yatim, dan kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengeluarkan hartanya berinfak untuk pembangunan masjid, majelis taklim, madrasah, sarana-sarana ibadah yang lain, kemudian jalan-jalan, itu termasuk fi sabilillah. Semoga apa yang telah kita keluarkan menjadi amalan kebaikan
dan senantiasa mendapatkan pahala yang berlipatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah dan Allah akan melipat gandakan apa yang dia kehendaki. Tilkal mudha'afah bi fadlihi al hasbi halil munfaqin. Ketika kita mengeluarkannya min ikhlasihi wa ta'ibihi. Nah, ini persyaratannya. Jadi ada syarat daripada diterimanya amal kebaikan, terutama dalam hal infak atau sedekah, yaitu dari segi ketulusan hati atau yang disebut dengan ikhlas. Wa tabi'ihi wa min ajali dzalika tafawwat al-a'malu fi maqadiri thawab. Kemudian kita iringi infak kita dengan penyerahan atau tutur kata yang baik. Ada kaifiyah di dalam kita mengeluarkan infak. Jadi jangan sampai walaupun kita memberi ada ucapan-ucapan yang kurang bagus. Sebab di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, janganlah kau putuskan shadaqatikum, sedekah-sedekah kalian atau pahala-pahala sedekah kalian dengan jalan apa? Bil manni wal adha. Bil manni dengan, kalau istilah bahasa Sunda, ngungkalkeun. Kalau bahasa Indonesia apa ngungkalkeun? Mengungkit dengan ungkitan-ungkitan. Wal adha, kalau istilah bahasa Sunda nyeri. Kalau istilah bahasa Indonesia dengan ucapan yang menyakit. Jadi jangan sampai membatalkan sedekah kita dengan ungkapan-ungkapan dan ucapan-ucapan yang menyakitkan. Jadi mengeluarkan sedekah harus diiringi dengan tutur kata yang baik supaya timbul keikhlasan dan akan mendapatkan pahala yang senantiasa sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang mengeluarkan hartanya itu hanya mengharapkan ria'an nas, ingin dilihat oleh manusia, ataupun hanya ria, ingin dipandang, ingin dimuliakan oleh manusia itu, maka itu akan putus pahala sedekah yang dikeluarkan oleh itu. Intinya, ketika kita mengeluarkan infak atau sedekah, maka harus timbul dari hati yang paling dalam atau yang disebut dengan ikhlas. Maka ketika kita mengeluarkan ikhlas, ikhlas itu diantaranya tidak diingat-ingat, tidak disebut-sebut. Kalau contoh secara zahir, misal
Di waktu malam kita makan dengan makanan-makanan yang lezat, buah-buahan yang harganya mahal, akan tetapi di pagi hari dikeluarkan, tidak ditoleh lagi, tidak dilihat lagi. Itu namanya ikhlas. Ketika kita mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak, maka harus seperti itu, dengan diingat-ingat lagi amalan-amalan kebaikan itu daripada sedekah. Wallahu wasi'un alim. Allah yang sangat luas dan sangat mengetahui. Jadi ketika kita apapun, Allah Maha mengetahui. Ikhlas dan tidaknya kita berbuat sesuatu, Allah Maha mengetahui. Kemanapun, apapun amalan kita, dimanapun amalan kita, baik dan buruknya, Allah sudah siapkan malaikat yang menjaga. Semoga pertemuan kita kali ini menjadi amalan kebaikan yang senantiasa tercatat. Kita semua pernah duduk di majelis ini, di tempat ini, karena ketika kita berkumpul sekarang di dunia ini, ada harapan besar. Jangan hanya sebatas ini, akan tetapi kita punya harapan ketika kelak kita dikumpulkan di alam mahsyar, ketika kelak kita dikumpulkan di yaumil qiyamah. Sibuk orang memikirkan diri sendiri, akan tetapi semoga kita dikumpulkan bersama di bawah naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, di bawah bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kaitan dengan infak atau sedekah, yang mana ketika kita satu mengeluarkan, akan tumbuh menjadi 7, kemudian dari 7 dilipat gandakan, dikalikan menjadi 100. Berarti hasil kalau hitungan matematika, ketika 1 dikeluarkan menjadi 700. Walaupun memang di ayat yang lain ada keterangan ketika seorang melaksanakan 1 kebaikan, maka 10 pahala yang dia dapat. Bahkan bukan hanya 700 kalau berlanjut ke ayat berikutnya, atau berlanjut ke kalimat berikutnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Akan dilipat gandakan lebih banyak lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian ketika kita beramal, terutama dalam hal sedekah, ada ketentuan-ketentuan yang harus kita laksanakan. Di antaranya, ketika kita sedekah, maka sedekah yang kita keluarkan tadi syaratnya harus ikhlas. Yang kedua, ada sedekah yang disebut dengan sedekah sir atau dengan rahasia. Ada juga yang disebut dengan sedekah alaniyah atau sedekah dengan jalan terang-terangan. Kedua-duanya, baik sir ataupun alaniyah, sedekah tetap baik. Sedekah tetap akan membawa manfaat. Kalau yang lebih utama sedekah dirahasiakan, itu yang luar biasa. Misal ada baju, tahu baju siapa, misalkan di masjid ini
taruh misalnya, tidak tahu baju siapa itu, kita isi ke kantongnya berapa yang kita keluarkan. Orang yang dikasih tidak tahu, kita pun tidak tahu itu orang siapa yang kita kasih. Itu rahasia namanya. Maka itu yang luar biasa, yang istimewa. Tahu-tahu ketika dipakai atau pulang ke rumah, dalam kantongnya ada uang ataupun apa saja yang bermanfaat. Tapi jangan dikasih tahu lagi kalau ada uang di dalam kantong kamu itu dari saya. Itu bukan rahasia ya. Mengatakan mengasih tahu juga. Yang istimewa itu seperti itu. Artinya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak dikasih tahu, cuman diarah. Apalagi kalau seperti ini, saya mah tidak akan ngasih kalau tidak diumumin. Itu alania ataupun dicatat, gitu kan? Tidak apa-apa, sebab harus ada pembukuan, pemasukan dan pengeluaran, gitu kan? Tapi kadang-kadang suka ada orang yang tidak mau dicatat namanya, hanya cukup dengan hamba itu hebat. Ataupun harus dicatat, boleh nggak apa-apa. Pak A, 100.000, mohon diumumin nggak apa-apa. Kalau tidak diumumin saya tidak akan kasih. Tidak soal masalah sedekah untuk memancing yang lain. Itu teknis daripada panitia, gitu ya. Tetapi yang baik tadi, ketika seseorang ingin diumumkan, umumkan saja. Mudah-mudahan tidak jatuh ke riaan. Ingin dilihat, ingin didengar, ingin disanjung, ingin dibanggakan oleh manusia. Tidak seperti itu. Hanya kita memberi rahasia lebih bagus. Kita memberi alania secara terang-terangan pun bagus. Misal ketika santunan di panitia sudah terkumpul, ada donatur yang secara langsung pribadi ngasih, itu pun bagus. Tidak dikumpulkan lewat panitia, dia sendiri yang menyiapkan berapa jumlah yang akan disantuni, dia siapin, itu pun bagus secara langsung pribadi. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta kita, walaupun tidak banyak tetapi rutin. Bahkan kalau di pesantren saya di sana dulu itu ada yang disebut dengan tabarak. Tabarak itu singkatan dari tabungan untuk akhirat. Tidak gede, cuma disuruh diisi koin, tetapi koinnya yang bermanfaat. Bukan koin sembarangan koin, gitu. Dan sekarang ada tuh koin yang 200.000 rupiah. Kalau yang 200 rupiah kayaknya kurang bermanfaat. Yang kembalian dari Al-Fahad. Kalau dari warung kita tidak ada 200 rupiah. Yang paling kecil pecahan itu 500 rupiah kalau buat anak-anak kita. Itu kalau rutin, misalkan kita dari Muharram nih, dari bulan Muharram sampai Muharram depan, kalau 1 tahun itu hitungan 360 hari, 1.000 aja sehari, udah berapa itu? Udah 360.000. Kalau kita pinta secara mendadak, kira-kira ngasih nggak itu orang 360.000? Nah, makanya dengan rutin, kalau 1.000 itu, makanya tabarat itu dianjurkan sedekahnya itu setelah ibadah, setelah sholat subuh. Udah ada tuh celengan, 1.000, 50 rupiah dua.
tetapi itu sangat istimewa manfaatnya. Nah, ketika nanti sudah penuh, jangan dibongkar, jangan dihitung berapapun hasilnya. Kalau kita kan anak di pesantren, kalau udah penuh diserahin langsung pesantren, ambil lagi yang kosong. Kalau kita tidak punya pesantren, ya kita bikin tabaran sendiri, kita kasih aja nanti ke siapa gitu. Tidak usah dihitung. Oh coba yang pengen tahu berapa ini. Kadang-kadang kan lebih dari 1.000, kadang-kadang seharinya lebih dari 2.000. Itu namanya tabungan untuk akhirat dengan tidak dihitung jumlahnya dan kita berikan kepada siapa. Kalau misalkan kita berikan ke majelis taklim, kita berikan langsung ke anak yatim, atau diberikan kepada fakir miskin, atau kita sumbangkan ke, sekarang banyak lah yayasan-yayasan yatim yang senantiasa sudah mengadakan santunan rutin bulanan, seperti Pondok Pesantren Darul Fikri itu setiap minggu awal rutin santunan kurang lebih 250 anak yatim setiap minggu awal. Jadi ada infak disebutnya senyum anak yatim. Berapapun donasi di situ ada nomor rekening dan lain sebagainya. Nah kalau kita belum bisa seperti itu, ya kecil-kecilan lah, tawaran namanya tabungan untuk akhirat. Walaupun butuh, jangan dibongkar untuk kita. Itu kan tujuannya untuk yang lain. Anak kita nangis dipingin cilok, dibongkar dulu ya. Penyakit nantinya tidak apa itu, tidak bakal penuh. Itu infak kecil-kecilan. Kalau kalkulasi setahun, alhamdulillah. Kemarin pernah ngobrol sama pimpinan majelis, ya saya cuma 2.000 sehari, tetapi dalam jangka 1 tahun alhamdulillah itu bisa buat amplop lah katanya gitu untuk sekian orang, atau buat beli mie atau buat beli amalan. Itu yang sangat luar biasa. Kalau saya dulu lagi kecil menjadi remaja masjid, cerita sedikit ini pengalaman. Kalau di kampung itu ada yang disebut dengan beras perelek. Setiap hari Jumat saya keliling satu wilayah, satu RW, satu masjid ya. Itu perelek, itu perelek. Kalau sendiri mau penuh atau namanya juga perelek, kata orang rumah perelek itu sedikit. Cuma tidak usah digedor orangnya, akan tetapi sudah disiapin apa tuh? Kaleng. Kalau di kampung